Oke, teman-teman, yang mau kita obrolin kali ini, yang mau kita bahas kali ini salah satu ayam straight down dari Tangzu yang saya bilang sih nyenengin buat saya. Sebenarnya seri ini di Indonesia udah muncul dari beberapa bulan yang lalu. Saya juga udah tertarik dari dulu juga sebenarnya. Tapi karena rilisan-rilisan baru dari brand yang lain juga banyak banget yang menarik, jadi ya yang satu ini sempat teralihkan dari prioritas. Nah, kemarin sekitar 2 minggu yang lalu tiba-tiba ingat aja kalau dulu sempat pengen nge-review item satu ini, tapi belum kesampaian. Ya udah, mumpung ada budgetnya, harganya juga udah pada turun, jadinya kebeli ayam yang satu ini. Habis barangnya nyampe, saya atur pengirimannya kemarin ke kantor, belinya juga di Jogja, jadi bisa pakai kurir instan. Begitu nyampe kantor langsung saya unboxing, dicoba, ternyata langsung bikin saya impress sekaligus heran. Nggak perlu waktu lama, paling beberapa detik doang saya dengerin lagu-lagu yang ada di playlist saya. Ya kira-kira 4 atau 5 lagu, satu lagunya juga paling lama 15 atau 20 detikan. Saya lompat-lompatin biar cepet, ternyata saya langsung suka sama ayam kecil ini. Oke, langsung aja teman-teman, ini review saya untuk Tangzu Princess Changli. Nah, Changli ini saya beli lewat online, harganya sekitar 168.000 kemarin. Teman-teman nanti bisa cek di deskripsi kalau minat, linknya saya taruh di deskripsinya. Saya arahin ke toko-toko yang menurut saya sih recommended, karena kemarin di komunitas kan lagi rame. Ada salah satu toko online yang sebenarnya udah beberapa kali terindikasi bermasalah sama buyer, khususnya di penanganan keluhan, after sales-nya, atau proses klaim garansinya. Jadi saran saya sih pertimbangannya kalau beli-beli online, jangan cuma lihat harganya yang murah aja, tapi juga pertimbangkan layanan after sales-nya. Nah, link yang saya taruh di bawah nanti, saya nggak di-endorse atau apapun, karena saya ini barangnya beli sendiri, bukan di-endorse. Jadi daripada nanti teman-teman minat terus belinya ke toko-toko yang ternyata kurang oke pelayanannya, ini nanti di deskripsi saya kasih link tempat saya beli kemarin. Sama toko-toko yang menurut saya pelayanannya bagus, garansinya jelas, harganya juga masih relatif murah. Tenang aja, jadi nggak cuma satu toko, nggak nanti dikira di endorse atau apa, enggak kok. Oke, kita lanjutin. Untuk packagingnya, kalau kita bandingin sama ayam 100 ribuan yang lain, kayak packagingnya standarnya KZ, CCA, S-Gor, TRN, ya kayak gitulah. Tangzu Princess Changli ini menurut saya sih terbilang salah satu yang paling niat packagingnya. Paling kalah sama KZ Linglong aja, karena dia berani ngasih hardcase yang menurut saya bagus banget di kelasnya. Untuk Changli ini, boxnya pakai 2 kotak kayak gini, yang satu buat wadahnya, terus satu lagi buat penutupnya. Ada busanya selembar yang dilem sama karton, buat tatakan unit ayamnya. Ya lumayan niat sih. Material boxnya juga bagus, tebel, kuat, printingnya juga bagus, gambarnya bagus. Kayak biasanya, Tangzu hampir di semua produknya emang konsisten buat ngangkat tema-tema kultur Cina. Nah, kali ini yang diangkat tokoh yang namanya Changli, salah satu putri dari dinasti Tang. Kalau kemarin yang Wan itu, Tangzu Wan itu, dia salah satu permaisuri di dinasti Tang. Yang Changli ini seorang putri, tapi bukan anaknya Wan ya. Changli ini anaknya permaisuri yang lain, namanya permaisuri Zhangsun atau Changsun bacanya. Untuk isi paketnya basic aja sebenarnya, tapi ya lumayan lah. Untuk ear tipsnya di sini nggak pelit. Kita dikasih ear tip silikon 6 pasang, kualitasnya juga lumayan. Lalu unit ayamnya udah kepasang sama kabelnya, jadi ayam straight down satu ini nggak detachable kayak Tangzim Wan atau Tin Hi-Fi Channel Elf. Udah sih ini aja. Kalau di Tangzu Wan kemarin kita dikasih semacam kain lap yang ada gambar permaisurinya, di Changli ini udah nggak ada lagi. Sekarang kita ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya, kita bisa baca di bagian belakang boxnya. Dia pakai single dynamic driver, ukurannya kecil, cuma 6 mm. Impedance-nya juga cuma 16 ohm aja. Tapi yang perlu teman-teman perhatiin di sini, ini sensitivitasnya cukup rendah, cuma 95,5 desibel. Yang artinya ayam ini drivability-nya harusnya bakalan cukup berat. Terutama buat teman-teman yang kebiasaannya langsung colok ke colokan 3,5 mm jack-nya dari HP. Kalau di KZPR3 kemarin, yang menurut saya sih udah cukup berat, dia 98 desibel. Nah, ini Changli ini 95 desibel, alias secara angka lebih berat. Tapi gimana nanti suaranya? Nanti kita obrolin. Kita lanjutin ke spesifikasinya dulu. Frekuensinya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kabelnya OFC, silver plated. Jacknya 3,5 mm, gold plated 4 pol.
lalu ada mikrofonnya. Untuk suara dari mikrofonnya, hasil rekaman suara dari mikrofonnya, sampelnya nanti kita ulas di belakang. Untuk build quality-nya, menurut saya sih ini udah bagus banget. Ya, sepadan lah sama harga yang kita bayarkan. Yang pertama dari desain unit ayamnya, modelnya bullet type. Yang menarik di sini, ini body housing sama faceplate-nya dibikin ukiran-ukiran ala Chinese culture kayak gitu. Konsep tradisional Cinanya di ayam ini benar-benar tergambar dan tersampaikan dengan kuat banget. Lalu di bagian faceplate-nya, ini desainnya dibikin kayak semi open back. Ini salah satu ayam yang desainnya paling niat sih menurut saya. Fittingnya oke, walaupun nggak senyaman Tangzim Zero atau Tangzim One, tapi seenggaknya masih lebih nyaman dari Linglong atau Tin Hi-Fi Channel. Materialnya full metal dari housingnya, faceplate-nya, sampai ke nozzle-nya. Terus filternya juga semacam metal atau aluminium. Lalu untuk kabelnya, di sini pakai material OFC, silver plated, single line, baik di bagian atasnya maupun di bagian bawahnya. Kalau dibandingin sama kabelnya Tangzim Zero, memang Changli ini agak sedikit lebih kaku. Terus ada gejala mikrofoniknya juga kalau kita bawa banyak grab. Jadi buat dibawa jalan-jalan, ini untuk kabelnya ini kurang cocok. Suara-suara waktu kabel kesentuh sama tangan atau kesentuh sama baju, ini di telinga kadang-kadang kedengeran agak sedikit berisik. Tapi ya overall masih oke lah. Kalau dipakai sambil duduk atau sambil nyantai gitu, nggak terlalu mengganggu. Lalu ini ada warna merah sama warna biru. Yang merah ini buat telinga bagian kanan, yang biru buat telinga kiri. Lalu untuk mikrofonnya, ada satu button. Housing mic-nya semacam plastik tapi finishingnya dibikin silver metallic, jadi kayak aluminium atau metal. Lubang mic-nya satu aja. Nanti kita cek di belakang gimana kualitas suara yang dihasilkan sama mikrofon ini. Bagian splitternya juga silver metallic sama kayak di mikrofonnya. Untuk jacknya, di sini pakai 3,5 mm gold plated 4 pole, modelnya straight. Housing jacknya di sini juga masih sama kayak yang di mikrofon sama di splitternya tadi. Silver metallic kayak gini. Untuk ear tipsnya, kalau saya perhatiin kualitasnya ya 11-12 sama ear tips semacam Akustuna IT07 atau ear tips bawaannya SIMGOT M6L, kualitasnya masih 11-12 sama yang ini. Cuma yang di sini ada warna-warna di bagian nozzle-nya. Kayak ear tipsnya One R sih, tapi di One R lebih variatif tuningannya. Sekarang kita lanjut ke sound quality-nya. Untuk tonalnya, saya rasa di sini cenderung warm. Bentuknya V-shape kalau lihat di graph FR-nya. Masih ala-ala Harman Target, tapi dengan upper mid dan treble yang agak diturunin buat ngurangin cering-ceringnya. Dia punya bass yang cukup gede, nampol di bagian mid bass-nya. Sub bass-nya juga punya ekstensi yang bagus. Lalu mid atau vokalnya, posisinya pas di tengah. Nggak terlalu maju atau yang forward banget, nggak kedengaran mundur banget juga, jadi ya pas aja. Lalu treble-nya dibikin smooth, tapi dengan ekstensi yang nggak dibikin buntung. Untuk drivability-nya, Tangzu Princess Changli ini terbilang cukup berat buat di drive. Jadi untuk suara yang dihasilkan juga lumayan bergantung sama source-nya. Kalau biasanya saya sama kaset Castor Harman atau Tangzim Zero, di DAPF Audio T3 ini volumenya 65 udah pas, high gain-nya aktif, didengerinya udah nyaman. Nah di Changli ini, saya kadang-kadang butuh volume sampai ke step 75-80. Karena emang sensitivitasnya rendah, cuma 95,5 desibel. Sama kayak KZB-R2. Atau bahkan masih lebih rendah dibandingkan KZB-R3, yang dia punya sensitivitas 98 desibel. Tapi untungnya, untuk tonalitasnya udah bisa kedengeran lumayan bener, walaupun sekedar colok ke DAC dongle macam J3E line ini. Untuk dongle semacam JM6 Pro, saya rasa juga udah cukup, atau mudah-mudahan cukup, buat bisa nge-drive dengan lebih bagus. Walaupun ya kalau mau lebih maksimal lagi, secara teknikalitasnya, saya sarankan sih bisa di pairing sama source yang lebih proper lagi untuk powernya. Tapi maksud saya sih, buat teman-teman yang sekarang masih pakai DAC budget 100 atau 150 ribuan, masih bisa nikmatin Changli ini dengan tonal yang udah bener. Ya semakin bagus source yang kita pairing sama Changli ini, keluaran suaranya juga makin bagus, terutama di teknikalitasnya. Kalau tonalnya sih udah bener-bener aja, nggak yang jadi cempreng banget atau mendem banget gitu, nggak sih. Beda sama planar semacam PR2 atau PR3 yang kalau kekurangan power bener-bener suaranya nggak enak banget buat didengerin. Kadang-kadang kedengeran cempreng, kadang ada beberapa instrumen yang kedengeran mendem. Nah di Changli ini nggak. Paling cuma berasa stagingnya aja agak sempit sama bassnya yang agak kurang power aja.
Untuk vokalnya sama treble-nya aman-aman aja. Terus menurut saya juga IM1 ini lebih dapat sinerginya sama DAC yang tipikalnya neutral bright. Kita bahas mulai dari bassnya dulu. Changle ini punya kuantitas bass yang gede, baik di bagian mid bassnya maupun di sub bassnya. Mid bassnya terbilang nampol, punch-nya mantep, tapi kontrolnya tetap bagus. Nggak nyebrang ke area mid atau vokalnya. Sub bassnya juga punya ekstensi yang bagus, sampai ke rumble bawahnya. Gemuruhnya bass itu di sini kita dapat banget. Impact-nya juga bagus banget. Jadukan bass drum bisa sampai banget ke dalam telinga, terutama di musik-musik yang genrenya EDM atau K-pop, atau musik-musik pop top 40 lah. Ini juga cocok banget buat saya di Tangzu Changle ini. Untuk speed bassnya bukan yang tergolong lambat banget. Beberapa musik metal masih bisa dinikmatin. Walaupun buat ngejar double kick drumnya juga ya agak sedikit keteteran, tapi teksturnya masih oke. Masih sangat bisa dinikmatin, asalkan nggak yang bener-bener nyari detailnya banget. Buat musik-musik pop atau musik-musik rock kebanyakan, di Changle ini presentasi bassnya udah natural banget. Bagus banget buat harga segini. Buat teman-teman yang basshead maupun yang bukan basshead, ya saya rasa karakter low atau bass dari Changle ini bakalan banyak cocoknya. Speednya juga nggak yang lambat-lambat banget. Jadi ya pas kita butuh bass yang energik, di sini masih dapat. Pas butuh bass yang mellow juga saya rasa masih dapat di sini. Paling cuma buat musik-musik metal yang bass drumnya cepat banget kayak gitu. Itu yang mungkin teman-teman perlu pertimbangin. Sama buat yang basshead akut, buat teman-teman yang bassheadnya parah banget, ya mungkin bisa jadi di sini masih agak kurang gede mid bassnya. Kalau lihat dari frekuensi responnya, kayaknya mending ke Castor Black aja buat teman-teman yang basshead parah. Untuk instrumen sama vokal di area midnya, instrumen-instrumen kayak gitar, piano, di sini presentasinya jelas. Posisinya pas di tengah, nggak ketutupan banget sama bassnya. Timbrenya juga cukup natural. Terus untuk vokalnya sendiri juga cukup tebel, mau itu vokal laki-laki, vokal perempuan. Di sini buat saya pas. Artikulasinya juga jelas. Sibilance-nya juga di sini aman banget. Shoutnya juga di sini masih aman. Terbilang cukup sweet lah vokal di Tangzu Changle ini. Warmness-nya atau kesan hangat di vokalnya ini pas banget buat saya. Kalau buat vokal perempuan, di sini agak lebih maju dikit dibandingkan vokal laki-lakinya. Dinamikanya juga cukup bagus. Ya, masih cukup lah buat ngasih emosi ke lagunya. Untuk treble-nya, langsung saya bilang aja kalau treble-nya ini bukan treble yang buat treble head. Suara-suara cering masih kedengaran bagus. Lower treble-nya, mid treble-nya di sini masih oke. Presentasinya aman banget. Sama sekali nggak berasa nusuk. Cuma untuk upper treble-nya, di sini emang tuningannya dibikin santai banget. Jadi buat detail di frekuensi atas, di sini agak kurang. Tapi buat teman-teman yang sensitif sama treble, di sini saya rasa bakalan banyak cocoknya. Nggak nusuk, nggak berasa ada piki-pikinya. Ya walaupun dituning aman, tapi nggak sampai yang berasa mendem. Sama airy-nya mungkin yang pas-pasan aja di sini, tapi nggak sampai yang terkesan butek atau ya masih bagus kok. Untuk teknikalitasnya, secara timbre di sini bagus, natural, nggak ada kesan boxy atau plastiki atau metalik. Suara gitar presentasinya juga alami, kayak seharusnya suara gitar itu gimana. Suara piano, vokal juga natural. Cuma buat suara-suara violin atau biola, terus suara simbal, di sini juga cukup natural, walaupun mungkin buat beberapa orang yang pengen detail, untuk suara simbal emang ekstensi dan detailnya cukupan aja, karena dibikin smooth tuningannya. Untuk resolusinya juga cukup bagus, ya bukan yang mewah gimana-gimana, tapi juga bukan yang jelek. Sama sekali nggak bisa dibilang jelek. Cukup lah, cukup padat. Clarity-nya juga masih oke, walaupun dituning jadi ayam yang tonalnya warm, tapi dari nada ke nada semuanya masih jelas. Detailnya juga udah cukup buat kebanyakan genre musik. Kalau nanti berasa kurang di detailnya, ya ada beberapa kemungkinan. Pertama karena emang telinga udah terbiasa sama IM yang cering, yang detailnya lebih oke. Yang kedua, bisa karena power dari source-nya emang kurang. Atau yang ketiga, mungkin karena ear tips-nya kurang cocok. Jadi saran saya sih seenggaknya teman-teman perlu dongle. Jangan colok langsung ke HP kalau emang HP-nya nggak punya dedicated chip DAC yang bagus. Atau teman-teman juga bisa coba explore pakai ear tips yang lain, yang bornya lebih lebar, buat lebih ngebuka lagi treble atau detailnya. Untuk source-nya, harapan saya sih DAC semacam JM6 Pro udah bisa nikmatin Changle ini. Soalnya saya coba pakai J3 Labs E-Line ini juga udah lumayan keluar detailnya. Untuk sound staging-nya terbilang cukup lebar. Desain semi upper back-nya juga saya rasa di sini bekerja buat ngasih sound staging yang lebar.
Untuk depth atau kedalamannya juga bagus. Height-nya juga lumayan bagus. Nggak yang berasa pendek-pendek banget. Jadi secara overall imagingnya juga udah bisa dibilang berasa 3D. Untuk separasi sama positioningnya juga cukup bagus. Pemisahannya jelas. Instrumennya nggak berasa numpuk-numpuk. Asalkan bukan di musik-musik yang kayak orkestra, yang banyak banget instrumennya. Tapi untuk kelas budget, apalagi ini single DD, yang ukurannya cuma 6 mm, housingnya juga kecil apalagi, bisa ngasih sound staging, imaging, sama separasi yang kayak gini, ini udah bagus banget sih. Positioningnya juga nggak aneh-aneh, instrumen yang mana, datangnya dari mana juga di sini masih cukup jelas. Lalu sekarang untuk komparasinya. Untuk komparasinya, kalau sama IM yang sama-sama modelnya bullet type, sama Tangzim Zero misalnya, kalau untuk vokalan aja, saya masih lebih oke sama timbre vokalnya Tangzim Zero. Tapi si Changle ini juga udah mendekati. Kalau untuk bassnya beda banget memang. Tangzim Zero walaupun tuningannya warm, sampai ke vokalnya juga masih berasa warm, tapi bassnya tipis banget. Kuantitasnya kecil. Fokusnya ke vokal aja. Kalau dibandinginnya sama Tin Hi-Fi C0 atau Elf, untuk vokalnya udah jelas, saya lebih pegang Changle ini. Soalnya di Tin C0 ada sedikit grainy yang ngurangin sweetness-nya vokal. Lain halnya kalau teman-teman fokus juga ke instrumennya, Tin Hi-Fi C0 ngasih kita detail yang lebih oke. Treble extension-nya juga agak lebih panjang dikit dan lebih punya airiness yang bagus. Buat bassnya udah jelas, Changle lebih energik, lebih gebuk, dynamic-nya lebih bagus, sub bassnya juga lebih dalam. Kalau sama KZ Linglong, sebenarnya mirip-mirip secara tonalnya. Sama-sama punya bass yang gede, sama-sama bassnya bisa dalam, vokalnya juga sama-sama tebel, cuma di Linglong treble-nya lebih extended dikit lagi. Sayangnya saya kurang suka sama Linglong itu karena ada gejala driver flex-nya. Dan itu buat saya udah sangat mengganggu banget. Secara teknikalnya juga seingat saya, lumayan jauh lebih oke si Changle ini. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzu Princess Changle. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di in-ear monitor Tangzu Princess Changle. Nah, kesimpulan dari saya, worth it apa enggak? Ya, Changle ini secara tuningannya cocok sama saya. Secara teknisnya juga mantep. Build quality-nya juga bagus, desainnya apalagi cantik banget. Fittingnya oke, walaupun nggak senyaman Tangzim Zero atau Tangzim One, tapi seenggaknya masih lebih nyaman dari Linglong atau Tin Hi-Fi C0. Buat saya Tangzu Princess Changle ini worth it banget di harganya yang sekarang udah tinggal 150 ribuan lebih dikit. Kalau buat teman-teman gimana, cocok apa enggak, saya kembalikan ke selera teman-teman masing-masing. Atau teman-teman bisa cek dulu aja di Squeak Link sambil bandingin graf FR-nya sama referensinya teman-teman. Tapi ya itu tadi, perlu source yang mumpuni. Atau kalau mau dicoba, minimal jangan langsung colok ke HP. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sorry banget udah 2 minggu kemarin nggak upload konten, soalnya kemarin sempat perlu istirahat 3 hari. Habis itu malah gantian bocil saya yang dirawat di rumah sakit juga, 3 hari 2 malam. Tapi alhamdulillah, sekarang semua udah sehat. Teman-teman juga jaga kesehatan, jaga dompet juga, jangan gampang keracunan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.